Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat siang hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan dengan tema Jangan menyimpan sakit hati di dalam kehidupan kita. Kita akan buka ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita akan menjumpai orang-orang yang mungkin dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengecewakan kita, menyakiti kita, bahkan memperkatakan hal-hal yang gak baik kepada kita. Namun semua itu adalah keputusan hati kita. Kita tidak bisa mencegah orang untuk menyakiti kita, mengecewakan kita, bahkan melukai hati kita dengan sikap mereka, dengan perbuatan mereka, bahkan dengan ucapan mereka. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai kita. Karena percuma juga saudara, kita mau berbuat baik sekalipun, kalau pada dasarnya orang itu tidak bisa menyukai kita, sampai kapanpun kita tidak akan pernah yang namanya baik menurut mereka. Siapapun bisa berbuat jahat terhadap kita. Keluarga mungkin, teman sepelayanan mungkin, sahabat, bahkan pasangan kita mungkin. Mereka mempunyai andil yang begitu besar, yang bisa saja mengecewakan kita sewaktu-waktu. Bahkan tanpa kita sadari, bahkan akhirnya kita merasa, kok begitu ya kamu sama saya? Kok begitu ya kamu sama saya? Pertanyaan itu akan sering kali muncul. Kenapa? Salahku apa? Kenapa kamu seperti ini? Saya pun dulu pernah mengalami hal yang seperti itu, saudara. Saya sudah berbuat baik, saya sudah menolong, bahkan ketika dia mempunyai masalah, saya selalu ada buat dia. Tapi kenyataannya ketika saya mendengar, bahkan saya melihat apa yang dia perkatakan tentang saya, apa yang dia lakukan kepada saya, itu nggak cukup sekali dua kali, saudara. Itu berkali-kali dia lakukan seperti itu. Akhirnya saya sampai di titik merasa saya sangat kecewa berat. Bahkan saya merasa, kok dia menjadi orang yang seperti ini ke saya ya. Pertanyaan demi pertanyaan, pikiran-pikiran yang nggak baik menguasai saya saat ketika itu. Namun kita diberi pilihan sebenarnya saudara untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Yang pertama, memilih tetap sakit hati. Yang kedua, menguasai hati kita untuk tidak membalas perbuatan mereka. Dulu saya mengandalkan kekuatan saya saudara untuk melawan mereka. Dengan cara dia memperkatakan gak baik tentang saya bisa langsung frontal datengin dia, ngomongin, kamu ngomongin apa tentang saya? Saya bisa langsung membalas, bahkan saya begitu marah, amarah saya keluar, akhirnya terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran. Tapi makin kesini, saya boleh mengerti, ketika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya nggak mampu, saudara. Justru hidup saya berjubel, di situ-situ aja muter di situ aja, kecewa. Akhirnya pelayanan saya terhambat, akhirnya hubungan saya dengan orang tersebut tidak membaik. Belum lagi ketika kalau sudah didengar orang lain akhirnya menjadi panjang. Namun ketika saya benar-benar yang namanya memberikan hati saya berdoa, saya meminta kekuatan daripada Tuhan. Di situ Tuhan hanya katakan, relakan hatimu. Kadang Tuhan tuh mengirim orang-orang tersebut untuk memproses kita, untuk memperbaiki karakter kita. Itu bisa jadi seperti itu. Dan saya boleh belajar bahwa semuanya itu saya alami sekarang. Saya mengalami pemulihan demi pemulihan, saya mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Bahkan ketika orang itu ada di depan mata saya pun sudah tidak memiliki rasa sakit hati lagi, saudara. Karena saya tahu hidup saya bukan milik saya lagi, tapi miliknya Yesus. Yesus ada di dalam hidup saya, yang dia sanggup mengubahkan hati saya. Itu hanya Yesus. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita belajar agar kita tidak hidup dalam sakit hati.
Yang pertama, mengampuni. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mengampuni saudara. Terus belajar untuk mengampuni, sekalipun hati dan pikiranmu gak sinkron, tapi belajarlah. Dengan cara apa saudara? Melupakan semua apa yang dia perbuat dalam kehidupan kita. Belajar untuk melupakan apa yang sudah dia perkatakan tentang kita. Mungkin itu tidak mudah saudara, tapi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, kita memiliki komitmen dan terus untuk belajar. Saya percaya saudara, ketika kita mengangkat tangan kita, tanda kita menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, Tuhan sendiri akan turun tangan saudara, menolong setiap kita, memberikan hati yang senantiasa lebih dan lebih lagi, memberikan kapasitas hati yang lebih besar lagi agar kita bisa mengampuni orang tersebut. Yang ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan tetap lakukan kebaikan terhadap orang tersebut. Gak mudah memang saudara. Saya pun mengalami hal itu gak mudah. Jangankan untuk saya berbuat baik sama dia, saya ngelihat dia aja udah enek sebenarnya. Saya masih jengkel, masih marah. Tetapi itu semuanya sia-sia saudara. Mungkin orang itu sudah lupa bagaimana dia menyakiti kita, tapi kita akan selalu ingat terus saudara, apa yang dia lakukan untuk kita.